Kelahiran Pedang Iblis bab 851 kandang. Tanah kosong tidak memiliki banyak sumber daya, dan kekaisaran telah memastikan untuk mengosongkan bangunannya sebelum pertempuran. Satu-satunya keuntungan nyata dari penjajah adalah wilayah yang sama dan isi dari cincin ruang angkasa yang jatuh. Tetap saja, para pemimpin faksi akan membaginya secara pribadi. Perang biasanya berbahaya bagi pihak yang menyerang dan bertahan, dan adalah mungkin untuk menentukan seberapa berharga upaya itu hanya beberapa tahun setelah pertempuran berakhir. Untuk saat ini, ketiga organisasi tersebut hanya memperoleh beberapa sumber daya acak dan sejumlah besar tanah. Tentu saja, minat utama mereka adalah melemahkan kekaisaran, jadi mereka tidak terlalu peduli dengan kekalahan sementara mereka. Namun, jumlah keseluruhan pembudidaya di dunia menurun dengan kecepatan tinggi karena perkelahian itu. Krisis yang ditunggu-tunggu oleh tanah fana itu akhirnya tiba. Keserakahan para pembudidaya telah menjadi penyebab kecenderungan itu. Peristiwa serupa telah berulang selama ribuan tahun, seolah-olah dalam siklus pertumbuhan yang konstan dan saling menghancurkan. Berbagai organisasi di dunia akan meningkatkan jumlah pembudidaya sampai wilayah tersebut menjadi terlalu ramai, dan mereka merasa perlu untuk berkembang. Dalam sistem politik saat ini, perang telah dimulai karena kelemahan tiba-tiba dari organisasi terkuat. Pasukan penyerbu bertujuan untuk menempatkan kekaisaran dalam situasi di mana ia harus menyerahkan semua sumber dayanya dan bersumpah berat yang menegakkan kerjasamanya. Lagi pula, tidak ada gunanya mengalahkan kekaisaran jika akhirnya menghancurkan semua kekayaannya hanya untuk menyakiti para pemenang. Karena tidak banyak yang terluka dalam pertempuran memperebutkan gurun, para penyerbu segera melanjutkan serangan mereka. Setelah hanya 1 bulan istirahat dan menganalisis wilayah kekaisaran yang tersisa, pasukan dari 3 pasukan berbaris menuju wilayah yang dipenuhi oleh sungai-sungai kecil. Wilayah itu lebih terbuka dibandingkan dengan hutan di sebelahnya, jadi akan lebih mudah bagi penyerang untuk menemukan jebakan dan sejenisnya. Mereka memilih untuk mengurus wilayah yang tampaknya lebih mudah untuk ditaklukkan terlebih dahulu. Tentara kekaisaran sedang menunggu mereka seperti biasa, tetapi pasukannya tidak memiliki ekspresi tegas yang sama seperti pada awal invasi. Mereka tampak lelah dan putus asa seolah-olah mereka tahu bahwa mereka akan kalah lagi pada hari itu. Tentu saja, para pembudidaya di pihak yang menyerang tidak membiarkan pemandangan itu memengaruhi penilaian mereka dan menyerang ke depan seperti yang mereka lakukan di semua pertempuran sebelumnya. Kedua pasukan bentrok dalam hitungan detik, dan kekaisaran mengambil tindakan defensif yang biasa untuk menahan kerugiannya dan mengganti aset mereka yang lebih sedikit. Formasi di tempat itu menciptakan pilar biru dan bayangan, tapi tidak menambah pertahanan baru. Hanya pembudidaya manusia yang melihat pasukan bertahan memanfaatkan lingkungan untuk keuntungan mereka. Paket besar piranha yang berkerumun peringkat 4 memenuhi sungai, dan sebagian besar pembudidaya heroik akan mati jika mereka jatuh ke dalamnya. Tak perlu dikatakan apa yang terjadi pada pasukan manusia yang masuk ke dalam perairan itu. Seluruh tubuh mereka lenyap bahkan sebelum mereka bisa menjerit kesakitan. Namun, binatang ajaib itu terlalu liar untuk mengubahnya menjadi senjata melawan para ahli di barisan heroik. Sehingga pertempuran di langit hanya melihat para pembudidaya bertarung dalam kelompok dengan berbagai jumlah. Hanya beberapa ahli yang berani terjun ke pertarungan 1 lawan 1 di antara pertarungan yang berantakan itu. Juni adalah salah satunya. Dia akhirnya berhasil mengendalikan energinya yang lebih tinggi dan hanya mengungkapkan nafas normal di peringkat kelima. Jadi dia bisa bertarung tanpa terlalu khawatir tentang memperlihatkan kekuatan dan hubungannya. Namun, kekuatannya tampak sangat mengecewakan ketika dia menghadapi kultivator peringkat 5 kekaisaran. Dia adalah seorang kultivator tingkat lanjut ketika dia menggunakan blade biasa. Lagi pula, semua pusat kekuatannya telah terbiasa dengan energi yang lebih tinggi saat itu. Dia telah menjadikannya bagian inti dari kekuatannya. June berjuang melawan gelombang api biru yang diluncurkan oleh lawannya. Dia mengertakkan gigi dan mengandalkan formasi abadi untuk meningkatkan output energi pusat kekuatannya, tapi itu tidak cukup untuk menyamai api yang datang padanya. Jika Nuh mengawasinya selama pertempuran, dia akan tahu bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan kepura-puraan dan melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, dia bertahan dan terus bertarung dengan nafas normalnya. Ketika itu tidak cukup untuk menghadapi lawannya lagi, dia mundur untuk bergabung dengan salah satu kelompok keluarga Elbas. The Royals menunjukkan senyum pengertian atas keputusannya. Itu normal bagi seseorang yang telah berada di peringkat kelima hanya beberapa dekade untuk tidak dapat menandingi para ahli lainnya. Di mata mereka, keputusannya untuk mundur adalah penerimaan yang matang atas keterbatasannya. June hanya bisa mengabaikan senyuman itu. Suasana hatinya sangat buruk karena dia tidak bisa melakukan pertempuran yang dia inginkan begitu lama. Namun, dia harus menahan diri untuk mempertahankan apa yang penting baginya. Juga, dia tahu bahwa menjalin hubungan dengan Nuh pasti akan memaksanya untuk melawan para pembudidaya terbaik dunia itu. Dia akhirnya akan melampiaskan niat bertarungnya. Adapun Nuh, pasukan sosok es menjeratnya dalam pertempuran sekali lagi.
Sejujurnya, Noah tidak ingin melawan Ichistare saat itu. Dia telah memahami sebagian dari kelemahannya dan menerima bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, jadi dia ingin mendekati ahli yang berbeda sekarang. Namun, Ichistare tampaknya siap melawannya bahkan jika dia tidak dapat menimbulkan luka kritis karena pertahanannya yang ketat. Nuh tidak mengerti alasan dibalik keterikatannya padanya, tetapi dia mengikuti pertempuran karena dia tidak punya niat untuk mundur. Bahkan dalam pertarungan yang tidak bisa dia menangkan, dia masih akan mengekspresikan individualitasnya sepenuhnya. Ichistare tidak merahasiakan niatnya. Ketika pasukan kekaisaran mulai mundur, dan sosok yang terbuat dari es berhenti menyerang, Nuh mendengar suaranya bergema di area tersebut. Kamu terlalu merepotkan untuk berkeliaran dengan bebas. Aku akan membuatmu menghabiskan sisa perang di dalam esku. Kemudian, dia pergi bersama para pembela lainnya, meninggalkan Nuh di tengah-tengah sangkar yang terbuat dari es. Nuh tidak menjawabnya. Dia jarang berbicara selama pertempuran, dan dia tidak tertarik berteriak setelah seseorang pergi. Namun, auranya begitu tajam sehingga gerakan matanya yang sederhana menghancurkan sebagian langit beku di sekitarnya. Sudah lama sejak seseorang mencoba mengurungnya, tetapi dia bukan lagi pembudidaya manusia yang membutuhkan ajaran. Sekarang, dia adalah monster yang seharusnya tidak dia provokasi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 852 Medan Perang Terakhir. Tentara penjajah tidak banyak kalah dalam pertempuran itu. Hanya pasukan manusia yang menderita karena piranha yang berkerumun, tetapi para pembudidaya heroik sebagian besar baik-baik saja. Juga, kekaisaran hanya memiliki satu wilayah yang tersisa di domainnya di benua baru. Organisasi ketiga itu akan menendangnya keluar dari wilayah terbaik di dunia itu. Namun, Nuh tidak peduli tentang semua itu. Prasasti teknik pengurangan ilahi masih bersinar di dalam pikirannya dan menghabiskan energi mentalnya untuk mempercepat pikirannya. Ide yang terhitung melonjak dan menghilang dalam sekejap saat Noah mengulas pertarungannya melawan Ichistare. Dia telah memutuskan bahwa banyak proyeknya harus menunggunya untuk menciptakan energi yang lebih tinggi. Tetap saja, Ichistare ingin mengurungnya, dan dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kekaisaran kalah lagi kehilangan klaim atas benua baru, tetapi itu tidak berarti bahwa pertempuran terakhir akan mudah. Sebaliknya, ada kemungkinan besar pasukan penyerang harus berjuang untuk menaklukkannya. Organisasi ketiga tersebut akan menghabiskan waktu untuk menyiapkan rencana secara menyeluruh dan mengumpulkan lebih banyak pasukan. Dan Nuh memperkirakan bahwa mereka akan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Periode itu terlalu singkat untuk meningkatkan kekuatannya secara substansial, dan dia harus menghabiskan beberapa tahun dalam hibernasi jika dia memaksakan tubuhnya. Namun, Nuh tidak membutuhkan perbaikan ekstrim. Dia hanya ingin mendapatkan sesuatu yang bisa mengejutkan lawannya. Menciptakan seni bela diri adalah sebuah pilihan. Tetapi kekuatan mereka akan mengecewakan jika dia tidak memadukannya dengan mantra yang sesuai. Senjata hidup dapat memberinya akses ke jenis serangan baru, tetapi dia tahu bahwa itu akan menghadapi perlawanan yang sama dari Blood Companion. Yang benar adalah bahwa para pembudidaya bahkan tidak akan berpikir untuk menciptakan sesuatu yang membuat mereka mampu menang melawan seorang ahli yang jelas berada di atas mereka. Ketika mereka menambahkan hanya beberapa bulan untuk dikerjakan, proyek semacam itu menjadi semakin tidak masuk akal. Dicap merepotkan oleh seorang ahli seperti Ichistare bahkan akan menyanjung mereka jika mereka berada dalam situasi Nuh. Bagaimanapun, dia telah menjadi pembudidaya peringkat 5 selama lebih dari 40 tahun, tetapi dia telah mendapatkan pengakuan dari monster tua. Namun, Nuh berbeda. Satu-satunya gagasan bahwa kekaisaran dapat berpikir untuk mengurungnya dengan lawan yang lebih kuat membuat instingnya berteriak marah. Pikirannya kemudian mengubah naluri itu menjadi perasaan yang auranya diekspresikan dengan memancarkan kehancuran tajam di lingkungan. Sulit untuk tidak memperhatikannya. Gelombang mentalnya begitu padat sehingga setiap pembudidaya heroik di tempat itu merasakannya. June menatapnya dengan ekspresi dingin, tapi dia merasa khawatir di dalam. Dia sudah sering melihat ekspresi itu di wajah Nuh di masa lalu. Itu adalah ekspresi yang dia buat ketika dia akan membuat sesuatu yang sembrono untuk mendapatkan kekuatan lebih cepat. Situasinya bahkan tampak cukup serius karena Nuh tidak mencoba mengintipnya ketika dia berbalik ke arah tetua Hif lainnya. Seolah-olah seluruh keberadaannya diatur pada masalah yang harus dia selesaikan. Nuh menoleh ke arah tetua di peringkat kelima dan mencari kultivator tertentu di antara mereka. Dia menemukan Daniel di belakang kelompok yang dipimpin oleh Penatua Justin, dan dia tampak baik-baik saja kecuali kelelahan yang tampak memenuhi dirinya. Daniel melihat Nuh mengambil langkah tenang ke arahnya, dan rasa dingin menjalar di punggungnya ketika dia menatap matanya. Pemandangan pupil vertikal Nuh melahirkan ketakutan naluriah di dalam dirinya. Namun, ketika dia sampai padanya, Nuh menyuarakan kata-kata yang tidak pernah diharapkan Daniel untuk didengarnya. Aku butuh cahayamu. Tentara kembali ke wilayah dengan Divine Stele dan bersiap untuk pertempuran terakhir di benua baru.
Keluarga Elbas mulai memberikan salepnya kepada pasukan manusia dari semua faksi dan mencoba meningkatkan penanggulangan untuk formasi pertahanan yang ditunjukkan oleh Kekaisaran. Para tetua dewan berlatih dengan formasi pertempuran dan berbagi strategi khusus dengan pasukan sekutu untuk meningkatkan kerjasama mereka di medan perang. Adapun Hiv, itu hanya meninjau peralatan aset heroiknya dan membuat perubahan setiap kali pembudidaya menunjukkan peningkatan dalam kendali mereka atas senjata hidup. Ada banyak dari mereka yang masih dibatasi dalam inventaris di dimensi terpisah, dan kebanyakan dari mereka memiliki biskor yang sadar karena mereka yang paling sulit untuk diserahkan. Namun, tetua di peringkat keempat yang selamat dari pertempuran itu telah menguatkan tekad mereka dan siap menangani senjata yang lebih kompleks dan kuat. Satu-satunya masalah adalah mereka hanya memiliki beberapa bulan untuk menjinakkan mereka dan mengubah gaya bertarung mereka untuk menggunakan aset baru mereka. Di sisi lain, Nuh dan Daniel telah menghilang di suatu tempat di bawah tanah dan tidak muncul kembali sama sekali selama bulan-bulan persiapan itu. Fight awalnya ingin mengunjungi Nuh selama periode itu, dan dia bahkan telah mengusulkan rencana untuk menyelundupkan June ke kamarnya ketika dia pergi ke tendanya. Namun, June menolak tawarannya, menjelaskan dengan kata-kata yang tidak jelas bahwa Noah tidak akan tersedia sampai setelah pertempuran terakhir. Pada akhirnya, butuh 7 bulan untuk semuanya siap, dan pasukan dari 3 faksi berangkat pada saat itu untuk berbaris menuju wilayah terakhir dari benua baru yang dikendalikan oleh Kekaisaran. Nuh dan Daniel baru muncul kembali seminggu sebelumnya, tetapi pusat kekuatan mereka tidak menunjukkan perbedaan apapun setelah pengasingan itu. Satu-satunya hal yang berubah adalah Daniel tampak jauh lebih kurus dari sebelumnya seolah-olah dia kelelahan pada periode itu. Namun 1 minggu istirahat sudah cukup untuk membuatnya memulihkan sebagian dari penampilannya yang sehat. Dan dia tidak menunjukkan keraguan saat dia terbang menuju medan perang di antara tetua lainnya di peringkat kelima. Tentara segera mencapai hutan lebat yang menyebar ke seluruh wilayah itu dan menghalangi pandangan ke tanah. Empire mungkin telah menambahkan beberapa fitur pada pohon-pohon itu juga karena mereka mampu menghentikan gelombang mental untuk menginspeksi medan. Pasukan Kekaisaran sedang menunggu penyerbu dan tidak menunjukkan emosi apapun ketika mereka melihat mereka menyerang mereka. Bahkan teriakan perang yang kuat itu tidak cukup untuk membuat mereka mundur selangkah. Nuh segera mendapati dirinya dikelilingi oleh konstruksi es yang sudah dikenalnya. Ichistare bahkan belum menunggunya mencapai garis musuh sebelum melepaskan serangannya padanya. Nuh mengaktifkan rangkaian mantranya yang biasa dan teknik pengurangan ilahi. Bentuknya berubah menjadi sosok jahat bersisik, dan lautan rune berbentuk pedang keluar dari telapak tangannya untuk terbang mengelilinginya. Ichistare sudah lama terbiasa dengan gaya bertarungnya dan mulai terbang mengelilinginya untuk membekukan banyak bagian langit. Namun, ketika Nuh membuka mulutnya, dunia di sekitarnya kehilangan cahayanya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 853 Api. Naga terkutuk adalah spesies binatang ajaib yang telah menghukum langit dan bumi karena potensi api mereka yang tak terbatas. Nuh menyembunyikan kemampuannya ketika dia menyatu dengan salah satu spesimen mereka, tetapi dia tidak terlalu mengandalkan apinya karena dia sering memiliki serangan yang lebih kuat. Itu hanya masalah energi. Energi utama yang terkandung di dalam paru-paru Nuh memicu api dan menjadikannya alat yang ampuh yang dapat digunakannya berulang kali. Tetap saja, mereka tidak cocok dengan kekuatan seni bela dirinya. Nuh akan menggunakan nafas, senjata bertulisannya, dan kekuatan fisiknya saat mengeksekusi wujudnya. Kekuatan paru-parunya tidak bisa menandingi energi yang dilepaskan ketika dia menggunakan semua alat seorang kultivator. Apinya tidak lemah. Itu hanya tampak terbatas jika dibandingkan dengan semua kemampuan yang bisa dimiliki oleh Bibrida. Namun, itu masih merupakan kemampuan yang dapat mematahkan keadilan yang dipaksakan oleh surga dan bumi. Dan karena itu, Nuh selalu sangat menghargainya. Kekuatannya bahkan bisa melampaui level tubuhnya, tapi tetap meningkat di sampingnya. Persyaratan paru-parunya pun tidak keras. Nuh akan secara mandiri menyerap cahaya di sekelilingnya dan mengarahkannya ke organ yang menghasilkan api. Namun, bukan berarti tidak ada cara untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Selama 7 bulan cedera di bawah tanah, Nuh telah meminta Daniel untuk memancarkan cahayanya agar dia bisa mandi di dalamnya. Itu menciptakan area pelatihan di mana paru-parunya dapat menyerap salah satu cahaya paling murni yang ada di dunia. Tak perlu dikatakan bahwa paru-parunya telah melampaui level tubuhnya pada saat itu. Mereka telah mampu menghasilkan api yang hanya bisa dibuat oleh binatang ajaib peringkat 5 di tingkat atas. Juga, karena mereka hanyalah bagian tubuh yang terisolasi, Nuh tidak perlu melalui hibernasi biasa untuk mengklaim kekuatan itu. Tentu saja, itu mengingatkan keharmonisan yang dia capai ketika dia bertransformasi di tanah fana lainnya, tetapi tubuhnya sudah mendekati tingkat atas, jadi itu bukan masalah yang signifikan. Ukuran panjangnya akan membangun kembali sinkronisasi yang telah dia pilih untuk hilang demi mendapatkan peningkatan kekuatan itu. Penglihatan Ichistare menjadi gelap untuk sesaat, tapi dia tidak kehilangan fokusnya karena peristiwa yang tiba-tiba itu.
Dia bisa memahami apa yang terjadi di sekitarnya melalui kesadaran dan hubungannya dengan mantranya. Sosok beku antara dia dan Nuh meleleh, dan bahkan area langit yang telah dia ubah menjadi es menjadi tidak lebih dari udara selama kebutaan sesaat itu. Bahaya ekstrim memenuhi pikirannya juga pada saat itu, dan dia secara naluriah mundur untuk melarikan diri dari masa kehancuran yang datang mendekati posisinya dengan kecepatan tinggi. Cahaya segera kembali ke dunianya, dan matanya akhirnya bisa melihat sosok jahat menerkamnya dengan pedang terangkat. Tidak perlu banyak baginya untuk memahami bahwa dia tidak bisa menghindari bentrokan langsung. Ichistare mengerahkan semua kekuatannya untuk membekukan area di sekitarnya. Dia menciptakan serangkaian konstruksi yang berdiri di antara dia dan lawannya dalam posisi bertahan. Namun, Nuh berhenti, dan 4 lengan tambahan terangkat dari armor bersisiknya untuk menggunakan salinan pedang iblis yang telah dia hasilkan selama dia bertugas. Sensasi berbahaya di dalam pikiran Ichistare hanya meningkat pada pemandangan itu, dan dia segera meledakkan konstruksinya untuk melemahkan kekuatan serangan yang akan segera muncul. Dia bahkan menggunakan sisa esnya untuk membangun dinding pelindung yang akan memblokir gelombang kejut yang dilepaskan selama ledakan. Suara keras bergema di medan perang saat pecahan es melesat ke segala arah. Gelombang kejut yang menyebar dari epicentrum ledakan juga menyebarkan sebagian awan hitam, memperlihatkan sosok Nuh. Namun demikian, mereka tidak berhasil menghentikan serangannya. Ruang kosong muncul di antara Noah dan Ichistare saat dia menebas ke bawah. Semua pecahan di jalur itu menghilang seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana sejak awal. Tembok di depan ahli kekaisaran juga tidak bisa memblokir serangan, dan celah vertikal yang besar membaginya menjadi 2 bagian sebelum mengurangi strukturnya menjadi pecahan sederhana. Potongan panjang muncul di Ichistare. Luka itu mengalir dari bahunya ke kaki kirinya, menembus jauh ke dalam ototnya. Lapisan es segera muncul di lukanya dan menghentikan sejumlah besar darah yang akan keluar dari tubuhnya. Ichistare menelan seteguk darah yang mencoba naik ke tenggorokannya dan mundur. Dia tahu betul bahwa serangan terakhirnya tidak cukup untuk menghentikan monster di sisi lain pecahan. Seolah menjawab reaksinya, Noah menyerbu melalui pecahan yang melayang di langit dan terbang ke arahnya. Rahang sosok jahatnya terbuka lebar saat dia maju, dan asap abu-abu tipis keluar darinya sebelum dikonsumsi oleh gas gelap yang dilepaskan oleh bentuk iblis. Pengaturan waktu Ichistare sangat tepat. Dalam keadaan normal, Nuh tidak akan bisa menghubunginya, yang akan memberinya waktu untuk mempersiapkan tindakan balasan terhadap serangan barunya. Namun, api Nuh sekarang memiliki kekuatan makhluk peringkat 5 di tingkat atas. Penglihatan Ichistare menjadi gelap kembali sebelum sensasi terbakar menyelimuti kulitnya. Dia merasakan tubuhnya terbakar di tengah api hebat yang membuka kembali luka terakhirnya juga. Es dengan cepat terbentuk di atas kulitnya untuk bertahan dari panas itu. Tetapi bahkan mantra pertahanannya pun tampaknya tidak mampu menahan panas itu. Lapisan pelindung es mencair sebelum tubuhnya kembali terbakar. Cahaya kembali ke dunia sekali lagi, dan Ichistare dapat melihat bahwa bentuk samar api putih membakar di atas kulitnya, meninggalkan luka mengerikan dalam prosesnya. Dia tidak perlu menganalisis api itu untuk mengetahui bahwa api itu berada di atas levelnya. Uap mulai keluar dari tubuh Ichistare pada saat itu. Kerutan muncul di kulitnya yang hangus saat pori-porinya melepaskan gas berkabut yang mendorong api menjauh. Pada saat itu, dia menyadari bahwa nyala api tidak sepenuhnya putih. Mereka redup, hampir halus, tetapi mereka membakar lebih kuat dari api lain yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Api menyebar, tetapi tubuhnya telah membayar harga yang mahal. Ichistare tiba-tiba menjadi wanita tua. Namun demikian, Nuh tidak berhenti menyerang ke depan saat dia sibuk bertahan melawan apinya. Bahkan sebelum dia bisa menghela nafas, Nuh sudah berada di atasnya, menebas dengan pedang iblis yang terbelah. Nuh memotong lawannya menjadi 2 dan mengulurkan tangannya untuk meraih dantiannya. Namun, lingkaran cahaya merah menyelimuti 2 bagian berdarah sebelum dia bisa menyentuhnya. Kelahiran pedang iblis bab 854 Retrea. 2 bagian berdarah dari mayat Ichistare mulai berubah saat lingkaran cahaya merah membuat mereka melayang di langit. Ukurannya membesar, dan selapis rambut abu-abu muncul di atas jubahnya yang cacat. Nuh secara mental mundur-mundur. Dia belum pernah melihat yang seperti itu, tapi dia tahu itu efek dari beberapa prasasti. Saat dia fokus pada sisa medan perang, dia memperhatikan bahwa ada area lain di mana lingkaran cahaya merah yang sama telah mengelilingi tubuh para pembudidaya heroik yang mati di kekaisaran. Para tetua sarang dan dewan sama bingungnya dengan dia saat melihatnya. Namun, mata mereka tidak terlalu terpaku pada peristiwa itu. Mereka mencari pemimpin pasukan keluarga Elbas. Andrew menyadari apa yang terjadi di medan perang, tetapi bahkan dia merasa sulit untuk menyembunyikan keterkejutannya. Ekspresinya adalah campuran dari keingintahuan, keheranan, dan keserakahan saat dia menyalakan lampu merah itu. Tatapan sekutunya memaksanya untuk keluar dari pikirannya. Dia harus melihat situasi melalui buku catatan yang telah disebarkan Royals di antara pasukan. Ini adalah formasi Second Life. Di
Kita tidak bisa menang kali ini, tapi bagaimanapun juga kita harus bertarung, kata Andrew. Penjelasannya berakhir di sana, tetapi petinggi tentara lainnya telah belajar mengenalnya dengan cukup baik dalam periode pertempuran itu. Mereka tahu bahwa pengetahuannya luar biasa dalam hal prasasti dan bahwa mereka harus mempercayai penilaiannya. Nuh tidak dapat mempercayai anggota keluarga Elbas, tetapi dia cukup menghormati keahliannya untuk melakukan apa yang dia katakan. Namun perhatiannya tidak meninggalkan mayat lawannya yang terbelah dua, yang telah berubah seluruhnya pada detik-detik itu. Mayat Ichistare telah menghilang, dan tubuh cacat dari binatang ajaib tipe kera telah menggantikannya. Halo merah mulai menghilang pada saat itu, dan Nuh terbang di bawahnya untuk mengambil mayat ketika mulai jatuh. Kedua bagian tubuh kera yang berlumuran darah itu mendarat di lengannya ketika efek dari prasasti itu menghilang, dan Nuh akhirnya dapat menganalisis makhluk itu. Kera itu telah dipotong menjadi dua, tetapi yang paling mengejutkan Nuh adalah kulitnya memiliki jenis luka yang sama seperti yang dia timbulkan pada Ichistare. Di bawah lapisan rambut, dia melihat tanda-tanda luka bakar dan penuaan yang merupakan salinan sempurna dari apa yang dialami lawannya selama pertempuran. Apa yang sebenarnya terjadi? Nuh berpikir sambil terus menganalisis binatang itu. Gagasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya ketika dia mencoba memahami tujuan dari prasasti itu. Teknik pengurangan ilahi juga masih aktif, jadi tidak perlu banyak waktu baginya untuk membuat beberapa hipotesis. Pemicu prasasti itu adalah kematian seorang kultivator heroik, pikir Nuh sambil menatap tanah. Penggarap manusia kekaisaran terus berjuang dan mati di bawah serangan penjajah, tetapi tidak ada lingkaran merah yang datang untuk mayat mereka. Menurut nama yang diberikan oleh Andrew, ini seharusnya menjadi formasi penyelamat jiwa yang khusus dimaksudkan untuk para pembudidaya heroik. Nuh menyimpulkan dalam benaknya. Namun, tidak untuk mereka semua. Nuh mengalihkan pandangannya ke medan perang dan memperhatikan bahwa Halo tidak menelan semua mayat pembudidaya heroik musuh. Tampaknya hanya mencapai setengah dari mereka, yang berubah menjadi makhluk sejenis kera juga sebelum jatuh tak bernyawa ke tanah. Satu-satunya gagasan bahwa sesuatu seperti itu ada membuat Nuh prihatin. Ada begitu banyak aspek agung dan ajaib dari metode prasasti yang dia abaikan sepenuhnya. Namun, dia tahu bahwa mereka harus menghormati keadilan yang diberlakukan oleh surga dan bumi, yang berarti harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan nyawa para pembudidaya heroik itu harus sangat besar. Berapa nilai seorang kultivator di peringkat kelima? Nuh mempertanyakan dirinya sendiri ketika dia melihat ke arah hutan yang menutupi pandangannya ke tanah. Dia hampir yakin bahwa formasi yang rumit ada di sana, tetapi dia tidak dapat memastikan bahwa itu terhubung ke lingkaran cahaya merah. Nuh menekan pikirannya setelah beberapa detik. Perang masih terjadi di sekelilingnya, dan kekaisaran baru saja mulai mengaktifkan tindakan pertahanannya. Kemenangan belum terlihat. 3 pilar biru terbentuk di udara dan memancarkan cahaya destruktifnya untuk mendorong mundur pasukan penyerang. Ratusan bayangan berangkat dari hutan dan bergabung dalam pertempuran di langit. Hibrida yang kuat keluar dari medan dan meraung saat mereka terbang menuju target pertama dalam barisan heroik yang bisa mereka temukan. Intensitas tindakan pertahanan tersebut berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan yang lain yang terlihat di wilayah lain. Seolah-olah kekaisaran menganggap wilayah itu sebagai markas besarnya sama seperti Hiv melihat hutan-hutan putih. Itu bukan kejutan. Masing-masing dari 4 organisasi telah banyak berinvestasi di wilayah pertama yang mereka jajah, mengubahnya menjadi benteng yang layak yang sangat sulit ditaklukkan. Hanya serangkaian serangan yang ditujukan untuk menguras cadangan energi yang menjadi bahan bakar mereka yang bisa menghasilkan kemenangan. Tetua Dewan menggunakan formasi pertempuran mereka untuk memblokir pilar biru, tetapi mereka berhasil mencegah hanya 2 pilar yang mempengaruhi lingkungan. Yang terakhir melepaskan kekuatan penuhnya pada pasukan penyerang, melukai mereka dan mendorong mereka mundur. Hanya beberapa aset yang mati dalam prosesnya, tetapi mereka telah terluka dalam pertempuran tersebut. Semua yang lain telah bereaksi tepat waktu sejak mereka terbiasa dengan cahaya biru itu. Bayangan tidak pernah menjadi masalah nyata di wilayah lain, tetapi mereka adalah masalah nyata di sana. Menghadapi ratusan salinan pembudidaya heroik itu sulit bahkan jika bayangan itu hanya bisa melakukan serangan yang sama berulang kali. Juga, masih ada kultivator kekaisaran lainnya yang harus diperhatikan, jadi para penyerbu tidak bisa begitu saja menangani bayang-bayang terlebih dahulu. Hibrida juga menjadi masalah. Jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan dengan pertempuran di rantai gunung, bahkan jika ada jumlah spesimen yang sama di peringkat kelima. Pasukan penyerang melakukan yang terbaik untuk membunuh sebanyak mungkin pembudidaya kekaisaran dan menghabiskan sumber daya yang digunakan oleh formasi. Namun, dengan cepat menjadi jelas bahwa mereka perlahan-lahan kehilangan tren positif mereka dalam pertempuran itu. Ada terlalu banyak pertahanan yang harus dihadapi, dan beberapa di antaranya merupakan ancaman bagi pembudidaya peringkat 5. Juga, fakta bahwa lingkaran cahaya merah menggantikan beberapa mayat yang dikalahkan dengan kera membuat penjajah merasa sedih tentang apakah ada kemungkinan untuk menang.
Karena faktor-faktor tersebut, tidak ada yang merasa terkejut ketika Andrew, Elder Regina, dan Elder Julia memerintahkan retret umum. Pertempuran pertama untuk wilayah terakhir kekaisaran di benua baru terjadi pada para pembela. Kelahiran Pedang Iblis bab 855 Elang. Formasi kehidupan kedua memperdagangkan kehidupan makhluk yang kuat untuk menyelamatkan yang lain. Andrew Elbas menjelaskan saat pembudidaya peringkat 5 dari 3 faksi berdiri di sekelilingnya. Itu memindahkan luka yang diderita oleh pembudidaya ke pengorbanan yang direncanakan. Itu bahkan dapat membatalkan kematian mereka jika mereka bersedia menyerahkan sebagian dari tingkat dan potensi penanaman mereka. Semua orang mendengarkannya sambil menampilkan ekspresi kompleks. Bahkan ahli lain dari keluarga Elbas merasakan emosi yang saling bertolak belakang muncul di dalam diri mereka ketika mereka mengetahui tentang metode prasasti ajaib itu. Hampir tidak percaya apa yang dia dengar juga. Lagi pula, Andrew berbicara tentang sesuatu yang mirip dengan kebangkitan. Dunia kultivasi telah menciptakan keajaiban. Tetapi alat yang memungkinkan makhluk dalam barisan heroik untuk menghindari kematian bahkan setelah pembunuhan dianggap terlalu berlebihan. Namun, Andrew Elbas tidak meragukan fungsi formasi Second Life. Menurut katanya, itu adalah metode prasasti legendaris yang hanya muncul dalam mitos bertanggal lebih dari 10.000 tahun. Pusat kekuatan di masa lalu mengetahuinya dan telah mencoba mendapatkan formasi penyelamat jiwa itu. Banyak pembudidaya peringkat 6 bersedia mengorbankan akumulasi 1000 tahun mereka untuk kesempatan menipu kematian. Dan beberapa dari mereka bahkan akan menggunakan organisasi mereka sebagai harga untuk kelahiran kembali mereka. Para pembudidaya di puncak barisan heroik hanya memperhatikan langit dan bidang yang lebih tinggi di belakangnya. Ada banyak dari mereka yang rela melakukan hampir semua hal untuk selamat dari kesengsaraan demi peringkat dewa. Bagaimana kita melawannya? Penatua Julia bertanya saat dia memecah kesunyian yang mengikuti penjelasan Andrew. Royal menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa mempedulikan ekspresi ragu-ragu yang mulai muncul pada para ahli di sekitarnya. Kita hanya bisa terus bertarung sampai kekaisaran menghabiskan semua pengorbanannya. Ini adalah formasi dewa. Semut seperti kita tidak bisa memecahkan prasasti pada level itu. Pertemuan berakhir beberapa menit setelah garis itu, dan para pembudidaya dari 3 kekuatan kembali ke tempat tinggal mereka untuk mempersiapkan apa yang akan menjadi perang gesekan. Dengan langkah pertahanan yang luar biasa dan formasi Second Life, itulah satu-satunya pilihan yang tersisa bagi pasukan penyerang. Pilar biru dan bayangan menggunakan kredit obsidian dan item lain yang mampu menyimpan blade untuk bekerja. Mereka tidak dapat menghabiskan sumber daya itu karena kekaisaran telah mengumpulkan kekayaan selama berabad-abad. Namun, Bibrida dan formasi Second Life berbeda. Penjajah dapat memaksa kekaisaran ke titik di mana ia tidak dapat menggunakan mereka lagi. Pertempuran kedua untuk wilayah terakhir kekaisaran di benua baru dimulai 2 bulan setelah yang pertama. Para pembudidaya di pihak bertahan yang telah mati terakhir kali berdiri dengan bangga di antara para prajurit lainnya. Namun, terbukti bahwa kebangkitan mereka tidak sepenuhnya tidak berbahaya. Nuh menatap tatapan es yang jauh. Ada beberapa kerutan di bagian kulitnya yang terbuka, dan rambutnya telah kehilangan sebagian warna keemasannya yang cerah. Bahkan ada tanda samar di dahinya, tepatnya di tempat serangan Nuh terakhir kali. Juga, dia tampak lebih lemah dari sebelumnya. Tingkat kultivasinya tidak lagi berada di puncak tahap gas, tetapi mendekati batas itu. Para pembudidaya lain yang telah dibangkitkan menunjukkan ciri-ciri serupa. Mereka semua memiliki bekas luka di tubuh mereka, dan tingkat kultivasi mereka lebih rendah dibandingkan terakhir kali. Bahkan dengan kekurangan ini, pikir Nuh ketika dia menganalisis pasukan musuh. Ini masih merupakan prasasti yang mampu membangkitkan para pembudidaya heroik. Hiv telah berkonsultasi dengan 37 selama 2 bulan persiapan sebelum pertempuran itu. Tetapi robot itu hanya dapat memastikan informasi yang disampaikan oleh Andrew. Tidak ada cara untuk mematahkan metode prasasti ajaib itu tanpa bantuan seseorang yang setidaknya setengah langkah di dalam jajaran dewa. Tentu saja, formasi Second Life tidaklah sempurna. Itu akan bertentangan dengan keadilan surga dan bumi jika tidak. Versi yang digunakan oleh kekaisaran juga memiliki kekurangan lain, yang menggarisbawahi kekurangan dari prasasti tersebut pada kesempatan itu. Namun, para pembudidaya kekaisaran selalu dapat memulihkan tingkat kekuatan mereka sebelumnya. Yang paling penting adalah menyelamatkan hidup mereka. Pertempuran dimulai, dan pasukan menemukan diri mereka menciptakan berbagai medan perang di mana kelompok pembudidaya saling bertarung. Noah ingin melawan Icistare lagi. Dia tidak peduli bahwa dia tahu tentang apinya sekarang karena 2 bulan itu tidak cukup untuk menghasilkan tindakan balasan yang menargetkan serangan kuatnya. Namun demikian, dia benar-benar mengabaikannya dan bergabung dalam pertempuran kelompok melawan para pembudidaya dewan. Nuh mendapati dirinya sendirian, tanpa lawan di tengah medan perang. Berbagai perkelahian terjadi di sekitarnya, namun tidak ada yang datang khusus untuknya. Apakah mereka memutuskan untuk membiarkan saya bebas bertindak seperti yang saya inginkan? Nuh berpikir ketika seringai dingin muncul di wajahnya.
Jika kekaisaran memberinya kemungkinan untuk terbang bebas di antara pertempuran, dia pasti akan menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan dantian yang kuat. Namun, raungan tiba-tiba bergema di medan perang, dan Nuh mengerti mengapa kekaisaran tidak berkenan untuk memberinya lawan. Dua bibrida peringkat 5 terbang ke arahnya. Mereka adalah sepasang Sonic Hawks dengan tubuh di tingkat menengah dan pusat kekuatan lainnya di awal peringkat kelima. Mereka setinggi 4 meter dan memiliki serangkaian bulu coklat yang mulai menampakkan nuansa merah ketika mereka mencapai kepala mereka. Juga, mereka hampir identik, seolah-olah pembudidaya yang berubah menjadi makhluk itu adalah saudara kembar. Tentu saja, mereka telah mengukir rantai di leher mereka, tetapi mereka tampaknya tidak menghalangi pelarian mereka. Nuh bahkan tidak punya waktu untuk mengutuk sebelum makhluk-makhluk itu membuka paruhnya dan mengeluarkan suara-suara tajam yang memaksanya untuk memfokuskan kesadarannya pada telinganya. Dia tidak berani menggunakan tangannya untuk menghalangi kebisingan itu karena dia tahu perilaku bawaan dari Sonic Hawks. Sesuatu yang mirip dengan ledakan bergema di medan perang saat bibrida berakselerasi. Nuh tidak bisa mengikuti gerakan mereka pada saat itu, tetapi dia tetap mengangkat pedang iblisnya yang terbagi saat baju besi bersisik mulai menutupi dirinya. Kemudian, dunia di area itu kehilangan cahayanya untuk sesaat. Ketika cahaya kembali, kedua Sonic Hawks telah terbang melewati Noah setelah meninggalkan 2 luka parah di pundaknya. Namun, beberapa bulu mereka telah lenyap. Bahkan ada luka bakar pada mereka yang tetap menempel di tubuh mereka. Sonic Hawks terkenal karena membuat mangsanya tidak stabil dengan suara tajam sebelum beralih ke akselerasi mendadak yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi celah itu. Itulah alasan mengapa Nuh memutuskan untuk mengangkat senjata hidupnya untuk melindungi organ vitalnya sebelum mengelilingi dirinya dengan api putih halusnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 856 Kebisingan. 2 luka di pundaknya mencatat jika mereka membiarkan Nuh menempatkan lawannya di posisi yang lebih buruk darinya. Dia tidak pernah melawan 2 binatang ajaib peringkat 5 pada saat yang sama, dan makhluk yang menghadapinya dalam situasi itu bahkan adalah bibrida. Namun, bagi Nuh, itu hanyalah makanan yang harus dia dapatkan. Satu-satunya masalah tentang melawan bibrida adalah bahwa kekuatan fisik mereka dapat menyaingi miliknya. Fakta bahwa ada 2 dari mereka dengan kekuatan itu berarti pertarungan akan berlangsung lama dan bisa menyebabkan berbagai luka jika dia tidak berhati-hati. Terlibat dalam pertarungan seperti itu di tengah medan perang berbahaya karena berbagai alasan. Lagi pula, seseorang sudah pernah mencoba menyergap Nuh. Namun, dia tidak bisa menyerah begitu saja pada kemungkinan mendapatkan mayat yang kuat itu bersama dengan dantian mereka. Nuh tidak mengaktifkan teknik pengurangan ilahi. Dia sudah tahu bagaimana makhluk-makhluk itu bertindak, dan dia bisa menangani mantra yang mereka miliki tanpa meningkatkan pikirannya. Selain itu, dia harus menyimpan energi mental sebanyak mungkin jika ada yang mencoba membawanya ke arahnya. Dia tidak menahan mantranya yang lain. Lautan rune berbentuk pedang dengan cepat mengelilinginya, dan sebuah titik hitam terbentuk di telapak tangan hanya untuk alas ke atas untuk alas di atas kepalanya. Serangkaian pedang hantu muncul di sekelilingnya juga dan mengarahkan ujung mereka ke Sonic Hawks yang telah berbalik menghadapnya. Jejak asap abu-abu keluar dari mulut jahat helm drakoniknya saat dia menyiapkan apinya. Sedikit sentuhan dengan apinya telah membuat kedua elang kehilangan banyak bulu, yang berfungsi sebagai perlindungan pada spesies itu. Serangan langsung mungkin akan menyebabkan luka kritis pada bibrida tersebut. Satu-satunya masalah adalah mereka terlalu cepat baginya untuk mendaratkan serangan langsung dengan apinya. Mereka bahkan senang dari kontak langsung dengan mereka berkat akselerasi fantastis mereka. Sonic Hawks mengeluarkan teriakan lain, dan Noah merasakan kesadarannya berjuang untuk mempertahankan fokusnya pada 2 sosok yang tiba-tiba berakselerasi ke arahnya. Nafas dalam dantian mereka telah meningkatkan kemampuan bawaan mereka sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat memengaruhi pikiran Nuh. Namun, Nuh telah mengangkat senjatanya dan mengelilingi dirinya dengan apinya, siap menerima serangan dan serangan balik mereka. Elang terbang melewatinya, menembus lapisan api dan meninggalkan 2 bekas yang dalam di sisi pinggangnya. Darah mulai keluar dari lukanya, tetapi perhatian Nuh tidak pernah berpindah dari rantai yang mengikat bibrida itu ke celah di tanah. Begitu dia merasakan rasa sakit yang datang dari pinggangnya. Dia melepaskan senjatanya dan merentangkan tangannya, mengencangkan genggamannya ketika dia merasakan sesuatu yang metalik menyentuh jari-jarinya. Nuh terbang mundur, ditarik oleh momentum salah satu elang saat dia memegang rantai yang terhubung ke lehernya. Kecepatan yang dia capai dalam sekejap itu memaksanya untuk menutup matanya, tetapi kesadarannya tetap waspada. Sonic Hawk mengerti bahwa ada sesuatu yang salah ketika merasakan kecepatannya menurun, tetapi gelombang api tiba-tiba menyelimutinya dan memaksa penerbangannya berhenti. Dengan rantai bertulis yang dipegang erat-erat di genggamannya, Nuh dapat mengarahkan kemampuan bawaannya dengan presisi tinggi. Dan dia tidak gagal mengenai bibrida yang baru saja menyadari kehadirannya. Serangkaian teriakan keras menyebar ke seluruh medan perang saat elang memekik kesakitan.
Kebisingan itu menarik perhatian Bibrida lain, yang tidak segan-segan menggemakan suara itu dan mengarahkannya ke manusia yang telah menyakiti temannya. Nuh merasa gendang telinganya akan meledak. Serangan suara makhluk-makhluk itu hampir tak tertahankan ketika dia terlalu dekat dengan mereka. Namun, dia tidak melepaskan rantai itu dan mulai menarik untuk menghentikan penerbangan targetnya. Elang di tengah api putih tidak pernah berhenti melengking, dan Nuh merasa seolah-olah bilah menembus bagian dalam bola mentalnya saat dia menahan suara-suara itu. Dia tidak dalam posisi untuk mengeluarkan kemampuan lain pada saat itu, tetapi dia bisa mengendalikan kemampuan yang telah dia buat. Rune berbentuk pedang dan pedang hantu menembak ke arah sosok yang terbakar yang masih berjuang untuk melarikan diri dari kekuatan yang menahannya. Mantra kehilangan sebagian dari kekuatan mereka saat mereka berkelana melalui api, tetapi mereka tetap berhasil menimbulkan serangkaian luka serius. Bulu sebagian besar telah berubah menjadi abu pada saat mantranya mendarat di tubuh elang. Jadi, mereka bisa menembus kulitnya dan mengacaukan organ dalamnya dengan cepat. Sasarannya masih meronta-ronta dan bahkan meningkatkan intensitas serangan suaranya. Rekannya melakukan hal yang sama saat dia mulai berbicara dengan suara manusia. Biarkan saudaraku pergi. Nuh menganggap kata-kata itu sebagai palu yang menghantam dinding lautan kesadarannya. Mereka membuatnya kehilangan fokus dari mantra yang menusuk elang di depannya. Gendang telinga kirinya bahkan pecah saat suara-suara itu terus mengincarnya. Makhluk di depan Nuh sudah hampir mati saat itu, tetapi dia ingin memberikan pukulan terakhir dengan cepat. Lagi pula, itu masih situasi 2 lawan 1. Kedua Bibrida itu terus berteriak saat Nuh terus menarik rantai bertuliskan itu. Gendang telinga kanannya juga pecah saat dia menahan suara keras itu, tetapi cakar elang sudah berada dalam jangkauannya. Nuh mengulurkan tangannya yang bebas untuk meraih salah satu kaki Bibrida itu, dan dia menahannya seolah menunggu seseorang untuk membantunya mengakhiri pertempuran. Tentu saja, Nuh sudah memiliki hal seperti itu. Pedang iblis telah mencapai Nuh dengan cukup cepat, dan tidak ragu untuk terbang menuju tubuh hangus yang dia pertahankan dalam genggamannya. Pergerakan senjata terbangnya sangat menentukan saat menuju tenggorokan hibrid. Nuh sudah merencanakan itu, dan dia tidak bertindak terkejut ketika dia melihat mayat Sonic Hawk tanpa kepala. Dia hanya menyimpannya di samping kepalanya yang jatuh. Bibrida lainnya melepaskan tangisan yang tidak manusiawi pada adegan itu, dan Nuh merasakan palu lain menghantam bola mentalnya bahkan jika dia tidak dapat mendengar apapun dengan telinganya. Namun, kesadarannya memperbaiki gendang telinganya yang patah dan mengarahkannya ke arah makhluk itu. Nuh berbalik menghadap Bibrida yang masuk yang mulai melaju ke arahnya. Itu terbang dalam garis lurus, yang menciptakan situasi sempurna untuk menggunakan serangan mental lainnya. Dinding bola mentalnya bergetar, dan pedang halus terbentuk di udara. Mantra mental sabar kemudian terbang ke arah lawannya yang segera memiringkan sayapnya untuk menghindari serangan mental yang mengancam itu. Saat melewati Nuh, elang meninggalkan 3 bekas darah di lengan kanannya. Kelahiran pedang iblis bab 857 pikiran berlawanan. Sonic Hawk yang tersisa tidak hanya menggunakan kekuatan fisiknya dan kemampuan bawaannya yang ditingkatkan dalam serangan terakhir. Itu telah menggunakan salah satu mantra yang dimilikinya selama serangan itu. Rantai yang mengikatnya ke tanah mulai bersinar saat kemarahan atas kematian saudaranya bertemu dengan pikiran Bibrida itu. Benda bertulisan itu mencoba menekan instingnya untuk mengambil alih kemampuan mentalnya, tetapi emosi elang terlalu kuat dan terus mengobarkan keterkejutannya. Namun demikian, sepertinya tidak menghentikannya menggunakan mantra. Mata Nuh menajam saat melihat luka di lengannya. Secara umum, Bibrida yang diambil alih oleh emosinya akan mengandalkan sisi buasnya untuk bertarung. Namun, Hawk bahkan sudah menggunakan sisi manusianya dalam serangan sebelumnya. Ini seharusnya tidak mungkin, pikir Nuh ketika dia membocorkan makhluk yang berbalik menghadapnya lagi. Menurut pengalamannya, tidak ada Bibrida yang bisa merapal mantra pada saat-saat gila itu. Pikiran mereka akan mengalami kemunduran dan muncul dalam bentuk-bentuk murni, yang mencegah pembuatan diagram di dalam lingkungan mental. Apakah ini karena hukum? Dia bertanya-tanya. Adegan itu membawanya untuk mempertimbangkan kondisi mental tertentu yang dia dapat selama transformasi sebagai penyebab dari fenomena itu. Tetap saja, leluhur peringkat 6 di dalam kastil di ujung benua akan memperoleh hasil yang serupa jika hal seperti itu cukup untuk mengendalikan ketidakstabilan mental. Mungkin, ini masalah variabel. Nuh menyimpulkan ketika dia melihat elang bersiap untuk menyerangnya lagi. Rantai yang tertulis, pikiran yang mengembara di dunia hukum. Pengalaman yang terkumpul selama beberapa dekade itu, dan trauma terakhir yang memaksa mental bola Sonic Hawk untuk mencapai keadaan yang lebih tinggi. Itu masih bertindak dan berpikir sebagai binatang buas, tetapi instingnya tampaknya dapat memahami bahwa pikirannya memiliki akses ke serangan yang lebih kuat. Seolah-olah pikiran elang telah berevolusi setelah kematian saudaranya, dan ia menyadari mantra yang tersimpan dalam ingatannya. Itu telah mengubah pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh Bibrida sebagai manusia menjadi naluri yang dapat digunakannya dalam pertempuran. Kesadaran penuh, tapi dalam bentuk naluri, pikir Nuh sebelum mengangkat senjatanya untuk menghadapi lawannya.
Kebalikan dariku, Nuh tahu bahwa dia hanya mewakili satu sisi dari bibrida. Dia adalah spesimen yang telah memilih jalan manusia, jalan individualitas. Sebaliknya, penduduk asli tanah fana lainnya telah mengikuti jejak nenek moyang mereka, menjadi bibrida yang mengejar jalan binatang ajaib. Jalan Nuh membuatnya menjadi eksistensi di luar sistem langit dan bumi, sementara penduduk asli masih berada di dalamnya, bahkan sebagai musuh alaminya. Tidak ada yang benar atau salah di jalur itu. Keduanya menghasilkan kekuatan dan bisa mencapai peringkat dewa. Namun, Nuh tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa bahkan pikiran mereka dapat berevolusi ke arah yang berlawanan. Tentu saja, minatnya tidak murni akademis. Dia telah bersumpah kepada Daniel bahwa dia akan memperbaiki ketidakstabilan mental yang tak terhindarkan dari bibrida di dalam HIV, jadi dia harus memperluas pengetahuannya tentang topik itu. Bibrida memiliki rantai kekaisaran yang mengikatnya, jadi Nuh tidak dapat menangkapnya hidup-hidup untuk mempelajarinya secara menyeluruh. Sayang sekali, desah Nuh saat dia meludahkan gelombang api untuk mengelilingi sosoknya. Bulu-bulu di tubuh Sonic Hawk terangkat dan menjadi armor berduri yang miring ke arah Noah. Ujung mereka memotong udara dan menciptakan retakan besar di langit, dan kecepatannya juga meningkat karena efek mantra yang samar-samar diingatnya. Namun, semua ekspresi kekuatan itu tidak membuat Nuh takut. Dia tidak bisa mengikuti gerakan hibrid dengan matanya. Tetap saja, dia bisa memprediksi di mana serangannya akan mendarat karena awan asap korosif dan nyala api yang kuat yang mengelilingi sosoknya. Segera setelah Nuh merasakan beberapa gerakan di dalam area kehancurannya, dia melepaskan mantra lubang hitam, rune berbentuk pedang, dan pedang hantu yang tersisa di tempat setelah itu. Sebuah ledakan terjadi, dan Nuh memantapkan kakinya di kegelapan di bawahnya untuk menahan gaya tolak yang dihasilkan oleh ledakan bola gelapnya. Armor asap di sekelilingnya menghilang saat gelombang kejut mencapai dirinya, tetapi lapisan api telah melemahkan mereka. Tubuhnya hampir tidak mengalami kerusakan dalam pertukaran itu. Ketika langit berubah kembali dan situasi menjadi tenang, Nuh menemukan Sonic Hawk melayang lemah agak jauh darinya. Tubuhnya berantakan, dan telah kehilangan semua bulunya selama ledakan. Luka yang tak terhitung memenuhi kulitnya juga, dan ada darah yang keluar dari paruhnya. Bibrida itu hampir mati dalam satu serangan, tapi itu bukan kesalahannya. Nuh telah melepaskan mantra yang menggunakan energi primer sejak awal pertempuran. Elang tidak memiliki kesempatan melawan itu. Namun, fakta bahwa ia bertahan membuktikan betapa tangguhnya bibrida dibandingkan dengan manusia. Lagi pula, serangan Nuh adalah sesuatu yang hanya bisa diluncurkan oleh pembudidaya peringkat 5 di puncak tahap gas. Sebagian besar ahli akan mati jika semua mantra itu mengenai mereka secara langsung pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka akan hancur bahkan sebelum ledakan. Bibrida itu sepertinya tidak berniat untuk menyerah pada balas dendamnya dan menatap Noah dengan tatapan penuh kebencian. Emosi itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikenali oleh Nuh karena dia sendiri adalah bibrida, dan pikirannya dapat memperhatikan berbagai fitur dari ekspresinya bahkan jika itu berkepala burung. Namun demikian, terlalu lemah untuk melakukan apapun selain tetap di udara. Nuh mendekatinya, dan tangannya melesat untuk menutup paruhnya ketika dia melihat elang ingin menggunakan serangan suara lagi. Kedua gendang telinganya telah pecah selama pertempuran itu, dan butuh beberapa saat untuk sembuh. Dia tidak ingin memperburuk cedera sekarang karena pertarungan sudah berakhir. Tebasan cepat memotong kepalanya dari sisa tubuhnya. Tanpa bulu untuk mempertahankannya, kulit elang sedikit lebih lembut dibandingkan dengan binatang pada tingkat yang sama. Rantai bertuliskan itu jatuh ke tanah saat Nuh menyimpan mayatnya setelah mengeluarkan dantiannya. Tubuh hibrid lainnya juga muncul di tangannya, dan dia melanjutkan mengambil dantiannya sebelum menyimpannya lagi. Sonic Hawks terlalu cepat untuknya, dan serangan suara mereka yang mengganggu telah memaksanya untuk menyimpan dantian dari lawan pertama saat pertarungan selesai. Organ itu telah kehilangan sebagian kekuatan di dalam Space Ring, tapi masih memenuhi standar peringkat kelima. Kemudian, Nuh melemparkan kedua organ itu ke mulutnya dan menelan ludah saat dia berbalik untuk melihat sisa medan perang. Kelahiran Pedang Iblis bab 858 selesai. Gelombang energi yang memenuhi tubuh Nuh memaksa lukanya berhenti berdarah dalam hitungan detik, tetapi kondisinya secara keseluruhan tidak membaik. Dia masih tuli dan dengan rangkaian luka dalam yang belum mulai sembuh. Dia masih bisa bertarung. Kesadaran para pembudidaya heroik bertindak sebagai semacam indera keenam yang dapat mereplikasi 5 lainnya. Namun, itu sedikit berbeda untuk Nuh karena tubuhnya adalah bagian penting dari kesadarannya yang meningkat, dan menghadapi pembudidaya peringkat 5 tanpa salah satu inderanya tidak akan pintar. Semua orang tampak agak sibuk. Berbagai kelompok ahli saling berhadapan dalam pertempuran hati-hati yang diisi dengan mantra jarak jauh yang memiliki efek luas. Kedua belah pihak mengambil pendekatan lambat untuk alasan yang berbeda. Kekaisaran ingin membunuh dan membunuh sebanyak mungkin pembudidaya heroik untuk menunda invasi, sementara tiga kekuatan ingin menghabiskan cadangan lawan mereka. Perang gesekan pasti akan membuat kondisi mental kedua pasukan mencapai batasnya,
tetapi tidak ada pilihan lain karena tidak mungkin menaklukkan wilayah itu dalam satu pertempuran. Pertahanan di tempat itu terlalu ketat. Namun, langkah-langkah pertahanan itu sudah mulai runtuh. Nuh telah membunuh 2 bibrida di peringkat kelima, dan para pembudidaya heroik lainnya mendapatkan permintaan serupa di seluruh medan perang. Sisi penyerbu masih lebih kuat daripada sisi kerajaan bahkan dengan semua perlindungannya. 3 kekuatan hanya perlu mengobrak-abrik setiap pertahanan tanpa kehilangan terlalu banyak pasukan untuk menganggap perang berhasil. Satu-satunya masalah nyata dalam pertempuran itu adalah formasi Second Life, yang mencegah mereka melakukan pembunuhan pada aset heroik yang kuat yang menciptakan kesulitan di setiap grup. Jelaslah bahwa kekaisaran telah menghubungkan formasi hanya dengan para pembudidaya yang tidak bisa hilang jika berharap untuk berkembang setelah perang berpindah ke benua lama. Kehilangan asetnya yang paling kuat untuk menghadapi pasukan musuh adalah pemborosan yang akan membahayakan masa depannya sebagai salah satu organisasi terkemuka di dunia. Penyerbu akan menderita luka-luka dan menyia-nyiakan barang-barang berharga yang tertulis untuk membunuh musuh yang kuat hanya untuk melihat lingkaran merah menutupi mayat mereka. Mengetahui bahwa lawan mereka belum mati merupakan pukulan bagi moral mereka. Tetapi bagian terburuknya adalah mereka harus menargetkan mereka untuk menghabiskan pengorbanan yang dibutuhkan oleh metode prasasti. Sudah ada daftar yang melacak semua aset yang terkait dengan formasi Second Life, tetapi selalu ada lebih banyak lagi yang muncul saat pertarungan berlanjut. Seolah-olah prajurit yang terlihat di antara pasukan kekaisaran adalah makhluk abadi sehingga mereka harus bertarung dan membunuh berkali-kali untuk mengambil alih wilayah itu. Aspek mengerikan lainnya adalah bahwa orang mati akan mempertahankan ingatan mereka setelah kebangkitan mereka. Itu memberi mereka wawasan tentang gaya bertarung dan formasi penyerang, yang merupakan data penting untuk meningkatkan performa mereka dalam pertarungan di masa depan. Pertarungan kedua di wilayah itu sudah lebih keras daripada yang pertama ketika datang ke pertarungan kelompok, dan itu hanya bisa menjadi lebih buruk karena penjajah terus menyerang. Namun, tidak ada jalan keluar. Hanya pengepungan yang lambat dan terus-menerus pada akhirnya akan memaksa kekaisaran mundur. Pada akhirnya, Nuh memutuskan untuk tidak mengejar pembudidaya peringkat 5 lainnya. Kemungkinan untuk mendapatkan gantian sangat menggoda, tetapi keselamatannya harus didahulukan. Pertempuran kedua segera berakhir, dan kedua pasukan berpisah secara tertib untuk kembali ke markas masing-masing. Berbagai pemimpin menyusun rencana dan strategi untuk menahan kerugian mereka dengan lebih baik, tetapi tidak banyak yang bisa dikatakan kepada pasukan yang sekarang berpengalaman. Semua orang tahu peran mereka saat itu. Pertempuran ketiga terjadi 2 bulan kemudian setelah Nuh dan para ahli lainnya yang terluka menyembuhkan luka mereka dan kembali ke puncaknya. Nuh mendapati dirinya menghadapi bibrida lagi, tetapi hanya ada satu dari mereka saat itu. Itu adalah makhluk lain di tingkat menengah dan dengan pusat kekuatan di peringkat kelima. Lawannya adalah gajah lapis baja setinggi 10 meter, spesies aneh yang dapat mengendalikan elemen tanah di lingkungan untuk menciptakan lapisan pertahanan logam di atas kulitnya. Saat melihat lawan itu, Nuh akhirnya bisa mengerti mengapa kekaisaran tidak ingin mengirim pembudidaya untuk melawannya tetapi hanya ingin membuatnya tetap berada di luar asetnya. Ichishtare telah menjulukinya sebagai merepotkan, tetapi sebenarnya tingkat kekuatannya terlalu tidak pasti untuk mengirimkan lawan yang tepat untuk melawannya. Bahkan sebagai seorang kultivator yang telah mencapai peringkat kelima kurang dari 50 tahun yang lalu, Nuh sangat pandai. Dia akan meningkat setelah setiap pertempuran, dan dia akan selalu menemukan cara untuk mengalahkan lawannya jika dia melawan mereka berkali-kali. Peaceful Storm telah kehilangan akumulasi 100 jimatnya, Furious Water telah melukai dirinya sendiri untuk menyamai pukulannya. Dan pedangnya telah merenggut nyawa tak terhitung sayap dan petir senyap. Hanya Ichishtare yang berhasil menekannya untuk sementara waktu, tetapi Noah akhirnya menemukan cara untuk membunuhnya, bahkan jika formasi Second Life melindunginya. Mengirim lebih banyak pembudidaya untuk melawannya hanya akan bertentangan dengan gagasan untuk melestarikan nyawa aset heroik yang dikejar oleh kekaisaran. Juga, menggunakan seseorang di tahap cair akan melemahkan front line di medan perang, di mana pasukan penyerang sudah memiliki keuntungan. Lebih baik mengorbankan bibrida untuk menjauhkannya dari para pembudidaya. Kekaisaran tidak pernah berpikir untuk membawa mereka ke benua lama. Nuh tidak keberatan melawan bibrida. Dantian mereka lebih lemah daripada kultivator lain dan mengandung bentuk bread yang kurang bergizi, tetapi mereka juga lebih mudah didapat. Bibrida itu mengancam manusia manapun pada level yang sama, tetapi mereka tidak lebih dari mangsanya karena dia bisa menandingi kekuatan fisik mereka. Dia bisa menggunakan strategi yang tidak bisa diterapkan oleh pembudidaya spesies manusia. Pertempuran ketiga berlangsung hampir sama dengan yang kedua, dengan satu-satunya perbedaan bahwa kekaisaran akhirnya mulai merasakan kerugian yang diderita dalam 2 pertempuran sebelumnya. Pertempuran keempat dimulai 2 bulan setelah konflik sebelumnya, begitu pula pertempuran kelima, keenam, dan ketujuh. Peristiwa yang sama terjadi di masing-masing dari mereka. Dengan penjajah perlahan memojokkan kekaisaran,
dan para pembela melakukan yang terbaik untuk merusak pasukan luar biasa yang diciptakan dengan upaya bersama dari 3 organisasi. Nuh selalu menghadapi Bibrida dalam pertarungan itu, dan sekutunya sudah sangat terbiasa sehingga mereka akan langsung mengabaikan makhluk terantai yang keluar dari tanah. Terobosannya mendekati lebih cepat karena semua Dantian dimakan pada periode itu. Tetapi semuanya berakhir dalam 8 pertempuran ketika Kekaisaran meledakkan seluruh hutan untuk menutupi retretnya di benua lama. Kelahiran Pedang Iblis bab 859 saham. Penjajahan akhirnya menyerah pada wilayah terakhirnya di benua baru, tetapi aset heroik dari 3 faksi belum menyia-nyiakan waktu dalam perayaan. Ledakan hutan telah memengaruhi 1 orang manusia yang terhitung banyak di kedua sisi, tetapi tidak ada pembudidaya heroik yang tampaknya peduli dengan kesejahteraan mereka saat menukik ke tanah. Ada sepotong pengetahuan yang tak ternilai yang tersembunyi di bawah batang yang terbakar dan ledakan besar asap abu-abu yang mengepul dari medan. Formasi Second Life terlalu kuat untuk menyerah mengambilnya hanya karena Kekaisaran telah memutuskan untuk merebut segalanya. Bahkan beberapa rangkaian garis akan memiliki nilai yang besar di tangan para ahli tersebut. Membangun seluruh formasi hanya dengan mereka tidak mungkin. Tetapi itu adalah awal dari proyek yang pada akhirnya dapat mengarah pada kemungkinan kematian curang. Namun, kehancuran telah menyelesaikan kehancurannya. Itu tidak meninggalkan sesuatu yang berharga untuk dijarah musuh-musuhnya. Perang yang membuat para ahli dunia berjuang untuk mengusir Kekaisaran dari benua baru telah berakhir. Namun, kekalahan di kedua belah pihak begitu dahsyat sehingga hasil seperti itu hampir tidak terasa seperti kemenangan. Banyak pembudidaya heroik telah mati, dan berbagai pergerakan membutuhkan sumber daya yang tak terhitung banyaknya untuk memberikan perlindungan dan melawan tindakan pertahanan yang ada. Kerugian aset manusia juga sangat besar, yang pasti akan menyebabkan pertumbuhan yang lambat di tahun-tahun berikutnya. Perang itu mahal, dan satu-satunya yang bisa mendapatkan keuntungan dari kemenangan seringkali adalah generasi pembudidaya masa depan karena mereka akan memiliki akses ke sumber daya dan wilayah yang lebih luas. Namun, untuk zaman sekarang, satu-satunya aset yang memperoleh sesuatu adalah aset yang memiliki bakat udara. Keuntungan para penyerbu adalah sebagian besar wilayah, cincin luar angkasa dari yang jatuh, dan prasasti ilahi. Juga, para ahli yang selamat dari pertempuran telah memperoleh banyak pengalaman ketika bertarung di barisan heroik dan mengekspresikan diri mereka. Para pembudidaya heroik itu pasti memiliki cara yang lebih alami menuju peringkat yang lebih tinggi sejak saat itu. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengalahkan perjuangan nyata yang mengancam jiwa dalam hal meningkatkan pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri. Semua itu akan memakan waktu, tetapi ketiga organisasi itu tidak terburu-buru mengejar Kekaisaran di benua lama. Kekaisaran telah menguasai wilayah tengah daratan selama ribuan tahun. Tidak ada yang tahu apa yang diharapkan dari rumah kekuatan yang mampu menggunakan 2 formasi milik mitos dan legenda. Bahkan ada budak yang tak terhitung jumlahnya yang bekerja untuk menjaga ekonominya tetap berjalan. Setiap orang di pasukan penyerang percaya bahwa mereka harus menghadapi oposisi yang lebih kuat di benua lama. Tetapi tidak ada gunanya menyerang sekarang karena mereka berada pada posisi terlemah mereka. Mereka baru saja memutuskan setiap koneksi Kekaisaran dari daratan paling berharga di dunia. Pertumbuhannya pasti akan mandek sekarang karena mereka telah mengisolasinya kembali di rumah aslinya. Sementara itu, ketiga kekuatan tersebut dapat tumbuh dan pulih dari kerugian yang diderita selama perang dan bahkan bertujuan untuk melampaui puncak aslinya. Mereka memiliki terlalu banyak kemungkinan sekarang karena mereka dapat membagi keseluruhan benua baru di antara mereka bertiga. 3 faksi telah memutuskan untuk membangun kota netral di sekitar prasasti tersebut. Itu akan memiliki sistem politik yang mirip dengan yang pernah diberlakukan di Coral Archipelago, tetapi kontrol pemerintah pusat akan lebih ketat untuk menghindari sarang lain. Mereka bahkan akan menetapkan wilayah sesuai dengan seberapa dekat domain masing-masing faksi dengan mereka. The Hive, misalnya, akan mendapatkan kendali atas sebagian besar wilayah tengah karena ia menguasai pantai seberang. Tentu saja, lebar wilayah tersebut bergantung pada nilai sebenarnya yang mereka miliki. Karena sebagian besar wilayah tengah masih tandus, sarang akhirnya mendapatkan bagian tanah terbesar di antara ketiga faksi. Pertempuran panjang itu akhirnya meningkatkan hubungan politik di antara ketiga kekuatan tersebut. Masih ada dendam yang tak termaafkan antara aset-aset tertentu, tetapi kehadiran musuh bersama yang tidak terlalu jauh memaksa mereka untuk tetap bersatu dalam semacam aliansi alami. Juga, selalu ada ancaman bahwa catatan tentang Dewa Kekaisaran itu salah. Dewa selalu bisa kembali ke tanah fana dalam hitungan dekade, bukan ribuan tahun. Variabel yang tidak diketahui itu adalah hubungan yang dimiliki oleh 3 pasukan penyerang. Dan itu memaksa mereka untuk tetap dalam kondisi damai jika Dewa kembali dan meminta harga untuk kesombongan mereka. Nuh tidak terlalu peduli dengan pembagian rampasan perang karena sebagian besar sumber daya itu tidak berhubungan langsung dengannya. Tak satu pun dari yang jatuh memiliki bakat kegelapan, dan sebagian besar kekayaan di cincin luar angkasa mereka akan masuk ke inventaris 3 organisasi.
Dia bisa meminta daftar keuntungan itu nanti dan mengambil apa yang membuatnya tertarik. Yang penting baginya sekarang adalah menyerap semua wawasan yang dia peroleh selama pertempuran. Dia juga harus membuat persiapan yang diperlukan untuk terobosan tubuhnya. Dia juga perlu menciptakan energinya yang lebih tinggi agar dia dapat mulai mengerjakan semua proyek yang dia pikirkan. Setelah menyampaikan niatnya kepada Penatua Julia, Nuh meninggalkan medan perang untuk kembali ke kubahnya di wilayah sebelah Danau Lava. Nuh tidak berbuat banyak di awal pengasingannya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan, berkultivasi, dan menggunakan teknik pengurangan ilahi untuk mengevaluasi kemungkinan pendekatannya terhadap penciptaan energi yang lebih tinggi. Dia juga kadang-kadang pergi berburu. Tetapi dia tidak memakan semua mangsanya karena dia perlu menyimpan beberapa dari mereka untuk memberi makan pedang iblis selama masa hibernasinya. Sebenarnya Nuh bisa mendekati batas tingkat menengah jauh lebih cepat. Lagi pula, dia telah memakan banyak gantian dalam pertempuran untuk memperebutkan wilayah terakhir. Simpanan binatang ajaib dan hibridanya bahkan telah diisi ulang setelah percobaan dengan senjata hidup. Namun, dia harus memperbaiki pikirannya terlebih dahulu, atau dia akan berakhir seperti penduduk asli, yang merupakan hasil yang tidak akan dia ambil risiko. Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu seberapa kuat pikirannya untuk mengendalikan naluri makhluk di tingkat atas. Itu memaksanya untuk menyalahgunakan sifat bawaan dari energi mentalnya selama beberapa bulan sebelum dia merasa percaya diri dalam mengambil langkah terakhir menuju terobosan. Pada akhirnya, dia makan sampai rasa kantuk yang biasa menyelimuti pikirannya dan membuatnya tertidur lelap. Kelahiran Pedang Iblis bab 860 Duta Besar. Nuh mimpi. Gambar-gambar yang dia lihat dalam tidurnya sebagian besar berkaitan dengan kehidupan spesies naga terkutuk, tetapi ada juga gambar-gambar yang berasal dari hubungannya dengan pedang iblis. Dia melihat tempat bawah tanahnya melalui indera senjatanya. Dia merasakan rasa lapar dan emosi yang memenuhinya ketika dia menikam tubuhnya di dalam tumpukan mayat binatang ajaib yang ditinggalkan Nuh di sana. Pada saat kesadarannya tidak menentu, Nuh mengerti bahwa tubuhnya telah terbiasa dengan evolusi keberadaannya. Dia bukan hanya bibrida lagi. Dia adalah eksistensi yang terikat untuk menjadi hukum di luar sistem langit dan bumi jika dia terus tumbuh. Kenangan dari spesies naga terkutuklah yang tidak cukup untuk mewakili keadaan yang dicapai tubuhnya, terutama setelah kontak dengan bayangan dan pedang iblisnya yang begitu lama. Di antara gambar-gambar dan kesadaran sporadis itu, Nuh mulai merasakan keinginan untuk peringkat ke-6. Ada pola perubahan pada tubuhnya. Terobosan antara berbagai tingkatan hanya akan membawa sedikit modifikasi, selain peningkatan kekuatan fisiknya secara besar-besaran. Itu hanyalah upaya yang dilakukan tubuhnya untuk menyelaraskan dirinya dengan pusat kekuatannya yang lain. Tetapi perubahan nyata terjadi ketika dia maju di antara barisan. Energi mentalnya telah berubah selama perubahan di peringkat ke-5, dan dinding dantiannya menjadi jauh lebih kokoh saat tubuh membaik. Sesuatu yang serupa pasti akan terjadi ketika dia mencapai peringkat ke-6, tetapi perubahan itu tidak hanya menyangkut bagian naganya pada saat itu. Nuh berharap untuk melihat harmonisasi yang sebenarnya dengan individualitasnya yang berkembang. Sesuatu yang akan memutuskan keterkaitan dengan bibrida lain dan menempatkannya di liga sendiri bahkan dari perspektif anatomi. Namun, dia tahu bahkan dalam tidurnya bahwa variasinya ke tingkat atas akan meningkatkan persyaratan tubuhnya ke standar yang tidak terpikirkan. Nuh terbangun di antara kesunyian tempat bawah tanahnya, dengan pedang iblis melepaskan raungan bahagia segera setelah ia merasakan bahwa ia telah mendapatkan kembali kesadarannya sepenuhnya. Rasa laparnya begitu kuat sehingga dia tidak keberatan dengan gerakan kasih sayang dari senjatanya. Serangkaian mayat peringkat 5 muncul di depannya, dan Nuh tidak ragu untuk terjun ke dalamnya. Pedang iblis mulai terbang mengelilinginya dengan sikap protektif ketika pedang itu memahami keadaan dirinya, dan pedang itu bahkan tidak mencoba untuk menggigit makanan di tanah. Nuh melahap mayat demi mayat, tetapi rasa laparnya tidak berkurang. Itu terus menyerang pikirannya seolah-olah itu adalah dorongan yang harus dia puaskan jika dia tidak ingin menjadi gila. Lebih banyak mayat muncul di tanah di depannya, dan Nuh terus menggigit besar-besaran tanpa repot mengunyahnya. Mereka akan berubah menjadi energi utama begitu mereka memasuki perutnya, jadi tindakan lain hanya membuang-buang waktu. Rasa laparnya menjadi tenang hanya setelah dia memakan binatang ajaib ke-10 di tingkat bawah dari peringkat ke-5, dan dia akhirnya bisa bersantai untuk menilai perolehannya pada saat itu. Perhatiannya tertuju pada pusat-pusat kekuasaannya yang lain terlebih dahulu. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melatih dantiannya selama periode hibernasi itu. Tetap saja, pikirannya telah meningkat berkat jumlah rune bulat yang luar biasa yang menerapkan tekanan internal yang konstan. Lautan kesadaran Nuh telah meningkat dengan mantap dan tanpa masalah. Temboknya bahkan telah mendapatkan kembali sebagian dari kekokohan yang hilang ketika dia menyalahgunakan sifat bawaan dari energi mentalnya. Rune bekerja dengan baik sebagai metode alternatif untuk rune kesiar, bahkan jika mereka tidak dapat menandingi efisiensi dan keamanannya. Mereka bisa menjadi dasar untuk teknik baru, pikir Nuh. Saya perlu meninjau dasar-dasar rune kesiar dengan 37
Keahlian saya seharusnya sudah mencapai titik di mana saya bisa membuat versi yang lebih lemah. Paling tidak, Nuh awalnya menciptakan rune bulat karena dia ingin meningkatkan kontrolnya atas energi primer dan melihat apakah dia bisa memadukan metode prasastinya. Namun, setelah berlatih teknik penduduk asli, dia menggunakan mereka hanya untuk memperbesar lingkup mentalnya. Namun, rune Kesier adalah ekspresi kekuatan murni menurut robot, dan dia merasa yakin bahwa dia dapat mengubah kesuksesan keduanya dalam rune yang memakan Will menjadi sesuatu yang serupa. Perhatiannya akhirnya beralih ke tubuhnya, dan fitur pertama yang dia perhatikan adalah jumlah energi yang sangat besar yang terkandung di setiap bagian tubuhnya. Tak perlu dikatakan bahwa dia mengharapkan tidak kurang dari itu. Setelah menghabiskan lebih dari 40 tahun memakan binatang ajaib dan dantian peringkat 5, mendapatkan kekuatan fisik dalam jumlah yang gila terasa perlu. Namun demikian, ciri-ciri tubuhnya tidak berhenti di situ. Penampilannya sedikit berubah selama hibernasinya. Kuku hitamnya sedikit lebih panjang dan sedikit runcing, seolah ingin menyerupai cakar yang sebenarnya, dan kulitnya menjadi lebih kasar. Rambutnya juga menjadi lebih panjang, membuatnya tampak seperti surai binatang buas. Nuh kemudian meniup lembut ke arah telapak tangannya, dan cahaya biru yang dipancarkan oleh dinding bawah tanah benua baru menghilang sesaat sebelum kembali ke dunia. Api kecil muncul di tangan Nuh pada saat itu, dan dia menyadari betapa api itu bahkan lebih halus daripada api yang digunakan pada fase terakhir perang. Kemampuan bawaannya telah meningkat saat tubuhnya mengalami terobosan. Namun, itu tetap berada di dalam tingkat kekuatan binatang buas di tingkat atas, bahkan jika itu masih lebih kuat dari pusat kekuatan. Nuh mengambil buku catatannya dan mulai mengirim serangkaian pesan mental pada saat itu, tetapi dia tidak menunggu jawaban. Dia langsung memanggil pedang iblis dan mulai berkultivasi untuk menebus waktu yang hilang selama hibernasinya. Yang mengejutkan, intensitas teknik kultivasinya semakin meningkat setelah terobosannya. Tampaknya tubuhnya telah selaras dengan rune di pinggangnya yang rendah, meningkatkan sifat-sifatnya berkat kemampuan beradaptasi bawaannya. Serangkaian pesan bergema di dalam lingkup mentalnya saat Nuh bermandikan perasaan merasakan dantiannya meningkat setelah sekian lama. Dia segera mengetahui bahwa dia telah menghabiskan hampir 8 tahun tidur, dan dia juga memperoleh pemahaman umum tentang perubahan yang terjadi di benua baru selama periode itu. Tahun-tahun itu damai dan telah melihat setiap organisasi melakukan yang terbaik untuk pulih dari kerugian yang diderita selama perang. Sarang juga telah berkembang di wilayah barunya, tetapi informasi yang paling menarik datang dari Penatua Julia dan berkaitan dengan kota netral. Pangeran, kita membutuhkan duta besar yang kuat di sana, Nuh berkultivasi ketika suara Penatua Julia bergema di benaknya. Juga, June Balor sudah ada di sana.